Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Ulatifah Siregar dengan nomor PP 22101157510271. Saya dari Fakultas Psikologi kelas G. Adapun maksud dari video saya adalah untuk mempresentasikan hasil PPT saya tentang konsep dasar teknologi informasi. Baiklah, sebelum kita mulai, materi-materi yang akan kita bahas adalah dasar teknologi informasi, 2 ruang lingkup teknologi informasi, 3 kelompok teknologi informasi, 4 tujuan dan peran teknologi informasi, dan yang kelima adalah aplikasi teknologi informasi. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu dasar teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Menurut Hug and Ken, pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, menurut Martin 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau seperangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, namun juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Menurut William N. Sawyer pada tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dan pada umumnya teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi komputer yang terdapat di dalam komputer adalah mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Terdapat juga program atau deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer untuk bertindak sesuai yang dikehendaki. Terdapat data atau bahan mentah bagi komputer dan informasi dalam bentuk data yang sudah diolah sehingga menjadi bahan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Pengelompokan teknologi terdapat teknologi masukan, CPU, teknologi penyimpan atau memori internal dan eksternal, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan manusia brainware atau pemakai dan pembuat sistem. Contohnya adalah programmer. Baiklah, materi yang kedua adalah ruang lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah perangkat lunak atau sering kita sebut dengan software. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Yang kedua adalah perangkat keras atau yang kita sebut dengan hardware, adalah perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, dan keyboard. Materi yang ketiga adalah kelompok teknologi informasi. Menurut Hug, DKK pada tahun 2000 membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, teknologi masukan atau input teknologi adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain barcode, scanner, dan keyboard. Yang kedua adalah teknologi keluaran atau output teknologi. Supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, teknologi keluaran mempunyai peran yang cukup besar. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor. Namun, kadangkala pemakai menginginkan informasi yang bercetak dalam kertas. Pada keadaan seperti ini, peran printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Dewasa ini terdapat berbagai peran yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara.
Yang ketiga adalah teknologi perangkat lunak atau software teknologi, yaitu untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau seringkali disebut program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk pengendalian perangkat keras komputer. Pengolahan kata atau word processor merupakan contoh program yang banyak digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat dokumen. Yang keempat adalah teknologi penyimpan atau strong teknologi, yaitu teknologi penyimpan yang menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Tape, hard disk, disket, dan chip disk merupakan contoh media untuk menyimpan data. Yang kelima adalah teknologi telekomunikasi atau telecommunication technology, merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Yang keenam adalah mesin proses atau processing machine, atau lebih dikenal dengan istilah CPU, adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU. Materi yang keempat adalah tujuan dan peran teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik, dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya. Contohnya untuk pendidikan, industri dan manufaktur, bisnis dan perbankan, militer, teknik dan pengetahuan, dalam kedokteran, pemerintahan, hiburan dan permainan, dan bidang kriminal. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, merupakan sejumlah contoh hasil penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang keempat adalah aplikasi teknologi informasi. Ialah semacam penerapan atau pemanfaatan informasi pada bidang tertentu. Pesatnya perkembangan informasi ini di berbagai bidang ini tidak terlepas dari peran teknologi informasi dalam menyimpan, membuat, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti pada komputer digital, televisi, dan smartphone turut membantu teknologi informasi sehingga dibutuhkan terus oleh masyarakat luas. Contoh aplikasi teknologi informasi adalah 1. E-commerce dapat
dapat melakukan transfer dana secara elektronik. Yang kedua adalah e-learning. Singkatan dari electronic learning ialah merupakan metode baru dalam proses belajar mengajar yang memakai media elektronik, khususnya media internet. Yang ketiga adalah m-banking. Banking ialah layanan berupa aplikasi mobile. Ia dibuat oleh sebuah bank untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi keuangan melalui ponsel. Yang keempat adalah e-banking. Yang dilakukan pada e-banking dijalankan melalui media elektronik seperti pada ATM. Yang kelima adalah m-dagang atau e-commerce, merupakan sistem perdagangan elektronik. Ia menekankan pencarian informasi yang telah dihasilkan oleh peralatan GPS dan juga satelit. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.